Ibadah pada pagi ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah saudara, kita meninggikan nama Tuhan yang mengatasi langit dan kemuliaannya mengatasi seluruh bumi. Jemaat yang terkasih, mari kita menyanyi memuji Tuhan, buku KPPK nomor 18. Mulia bagi namanya. Kita bersih hati, kita tunduk kepala, dan kita masuk ke dalam doa pembuka. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami datang kepada Tuhan. Di hari yang Tuhan kuduskan ini, kami bersama mau menyanyi memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah penolongku dan juru selamatku. Kami mohon Tuhan memberi kerendahan hati kepada kami. Dan Tuhan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Dan tolong setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya di dalam hidup kami, dan kami mau menjadi terang dan garam dunia. Ya Tuhan, berkatilah saudara seiman kami yang pada pagi ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama kita memuji Tuhan lagi, KPPK 335. Sangat besar anugerahnya. Selanjutnya kita membaca bertanggapan yang terdapat di dalam Kitab Mazmur nomor 21 ayat 1 sampai 14. Saya membacakan ayat yang pertama, saudara-saudari membaca ayat yang kedua, demikian sampai 14 kita membacanya bersama-sama. Dengan perikop nyanyian syukur kemenangan Raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan bermazmurkan keperkasaanmu. Demikianlah kita membaca bertanggapan. Selanjutnya kita kembali memuji Tuhan. Buku PRK 208, Gereja yang bermisi, dan kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tegak. Ku beritakan nama-Mu Tuhan, untuk menang di kerajaan-Mu. Ku bawa amanat maju, bangunkan gereja yang tidur. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju, untuk lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tegak. Ku beritakan nama-Mu Tuhan, untuk menang di kerajaan-Mu. Ku bawa amanat maju, bangunkan gereja yang tidur. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju, untuk lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada di rumah masing-masing pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran kita dan semangat kita untuk terus mencari Tuhan. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa sebelum baca firman Tuhan.
Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan terus menjadi landasan penuntun bagi perjalanan hidup kami di dunia ini. Berkati firman-Mu, berkati jemaat Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu dunia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh perlayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tema firman Tuhan kita pada hari ini dalam memperingati hari ulang tahun gereja dewasa dalam Kristus. Hari ini tidak sulit bagi kita untuk tahu berapa usia seseorang. Karena banyak orang ketika ulang tahun memposting usianya di media sosial. Misalnya ketika seseorang merayakan ulang tahun ke-17, mereka beli kue lalu dipasang lilin lengkap dengan angka 17. Kemudian posting di media sosial. Nah, dari sana kita tahu bahwa orang tersebut ternyata usianya sudah 17 tahun. Saudara, di negara kita seorang yang sudah berusia 17 tahun sudah dianggap usia dewasa, wajib punya KTP. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah menjadi Kristen selama 17 tahun? Dapatkah ia dianggap sudah dewasa di dalam Kristus? Belum tentu. Kedewasaan seseorang dalam Kristus bukan ditentukan dari berapa lama ia sudah menjadi Kristen. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 8, Paulus menilai jemaat Korintus belum dewasa dalam Kristus. Di sana ia mendapati jemaat masih ada iri hati dan perselisihan. Semua orang tahu jemaat terpecah karena ada yang berkata kami dari golongan Apolos, kami ada dari golongan Paulus. Ray Statement mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang paling bermasalah di seluruh perjanjian lama karena sikap mereka yang tidak dewasa dalam Tuhan. Nah, di sisi lain kita melihat seorang yang mengerti hukum Taurat, namun juga ia belum dewasa dalam Kristus, dalam Tuhan, yaitu Nikodemus. Kalau kita memperhatikan Injil Yohanes pasal 3 ayat 4, Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Saudara, jelas kalimat ini menyatakan sikap tidak dewasa dalam Tuhan. Nah, kalau begitu, lalu apa ukuran tentang dewasa? Dan faktor apa yang mempengaruhi kedewasaan tersebut? Alkitab memberitahu kita, Daud yang masih sangat muda ketika menghadapi jenderal Filistin Goliat menjadi sangat dewasa karena ia mengandalkan Allah. Kemudian dalam perjanjian baru, Yesus yang berusia 12 tahun pernah bertanya jawab dengan imam dan ahli Taurat. Lukas mencatat pasal 2 ayat 52 bahwa ia bertambah dewasa dan dalam hikmat dan kedewasaan di dalam hidupnya serta dalam anugerah di hadapan Allah dan manusia. Jadi rupanya yang mempengaruhi tumbuh dewasa dalam Tuhan bukan bergantung pada usia seseorang, melainkan apakah orang tersebut mau dibentuk untuk bertumbuh dan mentaati firman Tuhan atau tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa seharusnya yang harus bertumbuh dewasa dalam Kristus? Saudara, hidup dewasa dalam Kristus bukanlah milik orang tertentu saja. Bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik penginjil, bukan hanya milik majelis, bukan hanya milik pelayan, pengurus pembina dan komisi. Tetapi kedewasaan tersebut merupakan bagian dari setiap orang yang telah mengalami kelahiran baru, kesatuan iman, dan pengetahuan akan Yesus Kristus untuk semakin serupa Dia.
Itulah sebab Yesus pernah memberitahukan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 8 bahwa setiap orang harus dilahirkan kembali untuk menerima kerajaan Allah. Ketika seseorang dilahirkan dalam Kristus, maka setiap orang akan memasuki fase sebagai bayi rohani. Dan sebagai bayi tentu ia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa bergantung kepada Allah. Nah, demikian juga sama halnya dengan kedewasaan rohani seseorang. Mereka tidak akan bisa dewasa tanpa bergantung kepada Allah. Allah menghendaki agar setiap orang percaya bergantung kepadanya. Nah, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, sebenarnya bagaimana kita orang percaya menjadi dewasa dalam Kristus? Kitab suci bersabda di dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Dikatakan kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, dari ayat ini kita melihat beberapa faktor yang sangat urgen menjadi landasan bagi orang percaya untuk mengalami hidup yang semakin dewasa dalam Kristus. Yang pertama, kesatuan iman. Efesus adalah salah satu jemaat yang pernah dipuji oleh Tuhan dalam kitab Wahyu. Di pasal 2 ayat 2-3 tentang jerih payah dan ketekunan mereka sebagai wujud iman yang tanpa kenal lelah. Nah, mengapa mereka demikian? Karena ayat 13 mengatakan mereka semua telah mencapai kesatuan iman. Meskipun mereka berbeda profesi, berbeda jabatan, berbeda status, dan bahkan mungkin berbeda latar belakang, namun yang sangat indah dalam diri jemaat Efesus ini, mereka satu dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, rupanya kesatuan iman adalah kunci menuju jemaat mencapai kedewasaan. Banyak gereja yang bertumbuh semakin dewasa bukan karena usianya sudah tua, walaupun juga itu ada faktor penentunya, atau juga bukan sudah lama berdiri, namun karena sesungguhnya mereka memiliki satu tujuan, yakni iman yang sama kepada Yesus Kristus sang kepala gereja. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menaruh iman bukan kepada yang lain, tapi sungguh-sungguh hanya kepada Yesus Kristus, baik secara organisasi maupun secara pribadi personal di hadapan Tuhan. Saudaraku, jika setiap kita menyadari bahwa iman di hadapan Kristus sesuatu yang penting, urgen, maka kita tidak akan memberikan iman kita stagnan, apalagi tidak bertumbuh. Melainkan kita akan berjuang dan berusaha untuk terus bertumbuh dewasa dalam iman kita. Di masa-masa sekarang ini, mari kita menjaga kesatuan iman di hadapan Tuhan. Sebab di tengah tantangan sekalipun, iman kita diharapkan tetap bertumbuh dewasa. Karena biasanya iman bertumbuh dewasa itu di tengah-tengah tantangan yang sangat berat. Nah, saudara, ketika kita tetap setia memelihara kesatuan iman dalam Yesus Kristus, baik secara pribadi, organisasi, maupun kegerejaan, maka kita tidak akan mudah putus asa. Kita tidak akan mudah kecewa. Dan kita justru akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dampak dari mereka yang memelihara kesatuan iman, di dalam ayat 14-16 dikatakan tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Mereka yang terus memelihara kesatuan iman teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Mereka yang tetap memelihara kesatuan iman bersama dengan Tuhan tetap bersatu melayani sesuai bagian masing-masing. Kita di dalam gereja Tuhan berbeda-beda, tapi kita diberikan bagian untuk melayani sesuai dengan bagian kita masing-masing. Untuk bertumbuh dewasa dalam Kristus, memang kita tidak akan menjadi manusia yang sempurna sampai kita berada di surga yang sempurna. Namun gereja Tuhan di dunia ini harus terus berusaha supaya semakin dewasa. Gambaran orang yang dewasa dalam Kristus disebut Paulus bukan lagi seperti anak-anak yang ombang-ambingkan pengajaran dunia, melainkan membentengi diri dengan mempelajari sabda kudus supaya kita tahu kebenaran yang ada di dalam Kristus. Dan kita bertanggung jawab atas iman yang benar tersebut kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kedua, faktor yang sangat urgen menjadi landasan bagi orang percaya untuk mengalami hidup semakin dewasa dalam Kristus. Yang kedua, kenal anak Allah. Ayat 13 dikatakan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan di sini, saudaraku, identik dengan kenal, tahu ataupun kenal. Tahu atau dekat juga pemahamannya juga sama begitu. Namun saya pakai kata kenal tentang anak Allah karena sifatnya lebih mengerti dan memahami dengan baik tentang Dia. Orang yang tahu Tuhan tapi belum tentu dia sungguh-sungguh mengenalnya.
Saudaraku, sejak zaman para nabi dan para rasul, banyak orang yang tahu tentang siapa yang dimaksud dengan anak Allah. Bahkan iblis ketika mencoba Yesus menyebutnya anak Allah. Kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan Lukas pasal 4 ayat 4. Namun apakah orang yang tahu bahwa Yesus anak Allah lantas mereka sungguh-sungguh mau mengenalnya? Tidak juga. Bahkan di zaman sekarang pun meskipun ada orang yang tahu bahwa Yesus anak Allah, masih banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Namun sebagai orang Kristen kita harus beda. Kita perlu mengenal Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan hidup kita. Bagaimana kita bisa bertumbuh, bisa mengalami kehidupan yang mengenal akan kebenaran, tahu jalan keselamatan kalau kita tidak mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Lalu bagaimana kita bisa kenal Allah Yesus Kristus itu dalam diri kita? Melalui firman Tuhan, melalui hubungan intim kita dengan Dia, melalui persekutuan kita, melalui baca firman Tuhan dan perenungan kita bersama dengan Tuhan, bahkan juga melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah dunia ini, kita bisa mengenal kasih karunia Tuhan. Saudaraku, mengapa orang percaya harus mengenal Yesus Kristus sebagai anak Allah? Karena dengan mengenal Yesus Kristus, itu akan membuat kita bertumbuh baik dalam rohani, dalam iman, dalam kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan tentu kita juga tidak akan bisa bertumbuh dewasa dalam Dia jika kita tidak mengenalnya secara pribadi. Nah, ketika kita semakin rindu untuk kenal Tuhan, maka di sana kita akan dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam Kristus. Setiap orang yang ingin mengenal Yesus, pasti mereka berusaha untuk hidup selaras dengan ajarannya, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, hidup tidak iri hati dan dengki, melainkan sungguh-sungguh menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Orang yang ingin kenal Yesus, mereka akan berusaha mencari Tuhan melalui hubungan pribadinya. Jika mereka sudah tahu, maka pengetahuannya dipakai untuk membentuk hidupnya semakin baik, semakin serupa Kristus, semakin dewasa di dalam pengenalannya. Apa yang dilakukan bagi orang yang mengenal anak Allah? Mereka hidup dalam kebenaran dan kasih. Menjadikan anak Allah sebagai pemimpin dalam keluarganya, sebagai pemimpin dalam pekerjaannya, sebagai pemimpin dalam gerejanya, sebagai pemimpin di dalam masa depannya, sebagai pemimpin di dalam seluruh aspek pekerjaan pelayanan, bahkan hidupnya. Itulah mereka yang sungguh mengenal Yesus Kristus, dan dengan demikian mereka akan semakin dewasa. Pengenalan yang benar tentang Yesus sebagai anak Allah akan membawa tindakan yang benar. Dan tindakan yang selaras firman Tuhan itulah sebetulnya membawa pertumbuhan kedewasaan hidup di dalam Kristus. Dan ketika seseorang sungguh-sungguh telah mengenal anak Allah, maka mereka akan berjuang melayani sampai akhir. Ya, pantang menyerah sebelum menghasilkan sesuatu bagi Tuhan, bahkan sampai akhir. Di belakang rumah kami di kampung itu ada pohon pisang. Pisang itu, saudaraku, ya tidak akan mati sebelum menghasilkan buah. Meskipun ditebang berkali-kali akan tumbuh kembali. Namun kalau ia sudah berbuah, ia pasti akan mati. Tanpa ditebang pun dia mati. Saudaraku, hidup orang percaya mengenal Kristus juga demikian semestinya. Dia akan terus menghadapi berbagai tantangan. Namun dia akan terus menjadi pribadi dan berjuang sampai akhir. Sampai Bapa di surga memberikan tempat kemuliaan bagi dia. Mereka tidak hanya tahu tentang Yesus, anak Allah, mereka juga menjalani hidup sesuai ajaran anak Allah itu sendiri. Mereka rindu semakin bertumbuh dewasa dan menghasilkan buah bagi Tuhan bahkan sampai akhir hidupnya. Saudara, mari kita terus belajar untuk mengenal pribadi Yesus agar kita semakin menjadi dewasa dalam Dia. Ingatlah bahwa tidak mungkin seseorang bisa tumbuh dewasa dalam Kristus tanpa mengenal kasih, ajaran, dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Hanya dengan mengenal Kristus maka kita akan semakin dewasa. Pikiran kita dibukakan untuk mengetahui yang baik dan yang benar. Yang ketiga, faktor yang sangat urgen menjadi landasan bagi orang percaya untuk menjalani hidup semakin dewasa dalam Kristus. Kepenuhan Kristus. Kalimat terakhir di ayat 13 mengatakan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Ada dua pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kepenuhan Kristus. Yang pertama, kepenuhan itu berbicara tentang kealahan yang berdiam dalam Kristus. Lalu kemudian Kristus berkenan diam di dalam jemaat untuk memenuhi dan menyempurnakan umatnya. Yang kedua, kepenuhan Kristus sesuatu yang diisi dan dalam keadaan sudah terisi. Apa yang Kristus isi atau dipenuhinya? Kristus yang adalah firman, menjadi firman itu telah memenuhi dan mengisi kehidupan orang percaya dengan kasih karunia. Allah Bapa, Anak, di dalam Yesus Kristus melalui pencurahan Roh Kudus memenuhi orang percaya dengan Roh Kudus untuk menolong menghibur pada hari Pentakosta serta menuntun orang percaya agar semakin dewasa dalam Kristus. Di sisi lain, kepenuhan Kristus memenuhi gerejanya karena ia adalah kepala gereja, dan kehendak Kristus sebagai gereja adalah mencapai kehidupan yang semakin dewasa di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Kristus telah memenuhi orang-orang percaya dengan kuasa dan kasih penghiburan dan kekuatan. Hidup yang tanpa dipenuhi kasih Kristus akan menimbulkan suam-suam kuku, dingin, dan tidak akan bertumbuh dewasa. Apalagi menghasilkan buah, tidak sama sekali. Beda halnya dengan mereka yang dipenuhi oleh Kristus dengan kuasa kasih-Nya. Mereka akan menghasilkan sesuatu dalam hidupnya yang akan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, sesungguhnya dewasa dalam Kristus lebih baik daripada terlihat tua secara jasmani tetapi ia tidak memiliki Kristus dalam hidupnya. Barang siapa melihat hidupnya begitu penting dan memandang iman kepada Yesus juga adalah penting, maka ia akan sungguh-sungguh menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab di hadapan Kristus. Orang yang demikian akan terus mengalami pertumbuhan semakin dewasa dalam kerohaniannya. Saudaraku, bagi kita yang sudah sekian lama mengenal Kristus, memiliki iman yang baik dan terus sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, tetaplah setia, terus pelihara pertumbuhan iman di hadapan Tuhan semakin dewasa. Dalam rangka memperingati HUT yang gereja ke-57, gereja kita hari ini, yang tepatnya tanggal 18 beberapa hari yang lalu, kita bersyukur karena banyak jemaat-jemaat Tuhan yang telah menjadi teladan iman. Banyak jemaat-jemaat Tuhan menjadi figur-figur rohani, menanamkan benih-benih Injil bagi gereja Tuhan. Saya percaya usia 57 tahun bukan usia yang muda, sudah setengah abad lebih. Ini menunjukkan bagaimana kedewasaan iman terus dipupuk, dipelihara. Itu tidak lepas karena di dalamnya anak-anak Tuhan bergandengan tangan dan melayani pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tetap kobarkan semangat untuk terus bertumbuh semakin dewasa dalam Kristus. Percayalah bahwa setiap kita bisa mencapai kedewasaan. Kita telah belajar faktor yang bisa membawa pertumbuhan hidup orang percaya menjadi dewasa dalam Kristus. Yang pertama itu kesatuan iman. Yang kedua, kenal anak Allah Yesus Kristus sebagai gembala, kepala gereja di dalam memimpin gerejanya. Dan Yesus Kristus memenuhi kehidupan gereja orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Dunia, saudaraku, menghendaki agar orang percaya hidup kerdil seperti bayi-bayi yang tidak bertumbuh dewasa. Tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya menginginkan setiap orang bertumbuh dewasa di dalam Dia, semakin serupa Kristus. Karena itu mari kita bertekad untuk menang masuk dalam kerajaan Allah, bertumbuh dewasa dalam Kristus. Tidak ada cara lain selain kita pelihara kesatuan iman, kenal dengan sungguh-sungguh Yesus secara pribadi dalam hidup kita, dan minta agar Dia memberi kita kasih karunia untuk memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya. Biarkanlah Allah mengubah pribadi-pribadi kita menjadi dewasa dalam Kristus. Karena itu hidup semakin serupa dengan Dia, dan tiap saat kita menghasilkan buah bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bertumbuh bersama semakin dewasa dalam Kristus, serupa Kristus. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kebenaran firman ini. Penalaran kami terbatas, tapi kami punya Roh Kudus yang akan terus mengejawantahkan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti. Sehingga kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Berkati kebenaran firman Tuhan ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan kita lakukan di dalam hidup kita. Selanjutnya kita bersama memuji Tuhan
PRK 122, Nyanyian Kehidupan, dan sambil menjalankan persembahan. Kita bersama tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa syukur. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Engkau sangat peduli dalam semua kehidupan kami, walaupun dalam keadaan yang serba sulit ini, berkat dan anugerah-Mu selalu berkecukupan untuk setiap kami. Tuhan, Engkau beri kami kekuatan dan keyakinan bisa untuk melewati di masa-masa yang serba sulit ini. Tuhan, hari ini dengan setulus hati, kami kembalikan kasih yang telah Engkau dahulukan untuk setiap kami. Kiranya Engkau sucikan supaya dapat terpakai di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dalam ibadah umum ini, kita juga bersyukur untuk hari ulang tahun gereja kita yang ke-57. Jadi tahun ini gereja kita sudah genap berusia 57 tahun. Dan kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa, baik masa-masa yang tenang maupun masa-masa yang sulit. Dan kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan begitu nyata sehingga gereja kita boleh ada sampai pada hari ini yang sudah menginjakkan usianya yang ke-57. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengajak kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kita terus berkembang dan kita terus melayani Tuhan dengan setia. Biarlah sungguh melalui gereja kita, melalui kehidupan jemaat yang setia, kita boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah masyarakat di kota pemangkat ini. Mari kita maju terus, kita bergandengan tangan, bersatu hati, kita akan memuliakan Tuhan dan terus bersaksi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Kalimantan Barat Jemaat Pemangkat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita menyanyikan nyanyian doksologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.